Pemirsa, perjuangan Nita Tilana melawan kanker mulut rahim yang dideritanya berakhir Kamis 10 Agustus lalu. Wanita lincah dan humoris ini meninggal dunia pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Sejak tanggal 8 Agustus lalu, Nita mengalami koma, bahkan beberapa kali sempat dikabarkan telah meninggal dunia. Pemirsa, dalam kenangan Cek dan Dicek, Nita Tilana... Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti. Dan pemirsa, inilah tayangan untuk sore ini. Di awal perjumpaan sore ini pemirsa, kita simak kabar terbaru dari pasangan Ferry Irawan dan Audrey. Kabarnya Ferry dan Audrey diusir oleh sang mertua karena tidak memiliki penghasilan tetap. Simak pula berita duka dari artis Nita Tilana. Setelah setahun lebih berjuang melawan kanker mulut rahim yang dideritanya, Kamis 10 Agustus lalu Nita Tilana meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan di akhir acara pemirsa, kita simak komentar selebriti yang pasangannya kerap tampil seksi. Pemirsa, ternyata pernikahan tidak membuat Ferry Irawan terbebas dari gunjingan masyarakat. Kali ini bukan soal gonta-ganti pacarnya menjadi berita, tetapi tanggung jawab Ferry sebagai seorang suami yang menjadi sorotan. Kabarnya sejak 2 minggu lalu, Ferry Irawan terpaksa pulang ke rumah orang tuanya sambil memboyong sang istri Audrey setelah diusir oleh mertuanya. Pemirsa, Ferry Irawan memang artis yang penuh sensasi. Semua banyak yang menduga setelah menikah, pria yang mendapat julukan playboy ini akan mengakhiri cerita miring tentang dirinya. Ternyata perkawinannya dengan Audrey tidak dapat menyelamatkan Ferry dari terjangan berita tidak sedap tentang dirinya. Baru-baru ini Ferry kembali diisukan. Dalam tabloid buletin sinetron minggu ini, Ferry kabarnya diusir oleh mertuanya Nyonya Yohana. Sejak 2 minggu lalu, Ferry meninggalkan pondok mertua indahnya di Bogor sambil memboyong Audrey sang istri. Mereka berdua akhirnya pindah ke rumah orang tua Ferry di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Berita ini memang menjadi topik hangat di kalangan selebriti. Apalagi di beberapa media, Nyonya Yohana sempat memberikan pernyataan yang cukup menyudutkan posisi Ferry Irawan sebagai suami Audrey. Ferry Irawan dianggap sebagai menantu yang tidak menghormati mertua dan kerap berlaku seenaknya. Menanggapi pemberitaan tersebut, inilah pengakuan Ferry Irawan dan istrinya Audrey yang ditemui tim Cek dan Dicek. Yang benar adalah kita pindah dan atas kemauan kita berdua gitu loh. Nggak ada yang diusir, kita pergi juga pamit, ya kan? Kayaknya emang saya nih dipojokin terus dari dulu. Ya kan, dibilang segala macam, sekarang udah kawin juga masih ada lagi kayak begini. Ya gitu deh, pokoknya ya saya serahin aja main di atas deh. Lalu benarkah Ferry tidak menghormati Nyonya Yohana sebagai mertuanya dan bersikap seenaknya pada orang-orang yang tinggal di rumah Audrey? Selama saya di sana saya nggak pernah ngatur, nggak pernah perintah-perintah seenaknya. Karena saya tahu juga ya gimana saya kan harus menghormati orang tua gitu loh. Jadi masa saya mau perintah seenaknya, saya mau ngatur seenaknya, nggak pernah tuh saya begitu, nggak pernah sama sekali. Selain masalah sopan santun, masalah lain yang membuat Nyonya Yohana tidak menyukai Ferry adalah kebiasaan Ferry yang suka warawiri menggunakan mobil BMW milik Audrey. Bahkan sebelum meninggalkan rumah di Bogor, Ferry dituduh menjebol pintu garasi untuk mengambil mobil BMW tersebut. Kenapa juga rumah sendiri mau dijebol sendiri? Emang kita udah nggak punya pikiran apa? Iya kan? Emang kita maling. Cara jebolnya gimana? Jadi gue juga yang ganti sendiri, kan rugi gue gitu. Masih soal mobil BMW tersebut, kabarnya Ferry sering menggunakan mobil itu guna keperluan pribadinya tanpa didampingi oleh Audrey. Sekali-sekali mungkin ya. Dan itu pun kalau saya lagi kerja, dia lagi kerja. Gitu. Masa saya syuting dia mesti temenin saya terus syuting, nggak mungkin kan? Dia kerja juga saya harus ngintilin dia kerja kemana-kemana, kan nggak mungkin. Biasanya pun kalau misalnya saya habis kerja, dia habis kerja, kita telepon-teleponan, ketemuannya di mana? Gitu. Habis itu ya nonton apa-apa gitu, pergi ke mall kayak kemana, makan sama-sama. Makanya bingung, dibilang tampil sendiri, Audrey juga tampil sendiri, bingung. Dalam peristiwa ini, Audrey adalah pihak yang paling terpukul. Di satu sisi, Nyonya Yohana adalah ibunya sendiri, sementara di sisi lain, Ferry adalah suaminya. Lalu bagaimana Audrey menghadapi dilema ini? Ya saya, to be honest, baru pertama kali ini yang bikin saya shock aja gitu. Tapi ya ini dibuat pengalaman aja.
paling enggak kan untuk kedepannya saya bisa lebih berhati-hati ya. Dan pemirsa, yang paling sulit diterima oleh Audrey adalah isu lain yang berkembang dari peristiwa ini. Tiba-tiba saja ada bisik-bisik yang mengatakan kalau Audrey sebenarnya adalah anak angkat dari keluarga Suherman dan Nyonya Yohana. Gue harus jawabnya gimana sih? Mungkin ya dari segi muka mungkin sama mama nggak terlalu sama. Tapi kan teman-teman wartawan jarang lihat papa saya kali ya, karena dia juga sibuk kerja. Muka saya tuh mirip banget sama papa. Jadi bohong banget kalau dibilang gue tuh bukan anak kandungnya mama atau nggak dibilangnya anak angkat apa whatever. Tapi yang pasti gue lahir dari ya mereka gitu loh. Mereka yang gedein aku. Menurut Audrey, ia sangat terpukul mendengar berita tersebut. Ini kayaknya udah keterlaluan gitu loh ya, yang apa sih? Mana Ferry juga lagi sakit gitu. Ya gitu aja, jadi segala keluar mobil lah disebutin kayak gitu. Kayaknya nggak perlu kan gitu loh. Itu kan masalah keluarga saya yang seharusnya nggak ada yang ikut campur gitu loh. Cuman dan di situ dibilang kan dari mama saya, jadi kesannya keluarga saya tuh lagi bener-bener emang masalahnya berat banget. Tapi dari segi yang lain kan kita emang nggak ada apa-apa gitu, jadi kayaknya kok jahat banget gitu loh sampai segitunya. Kayaknya ya saya sih baru kali ini ya, mungkin kalau Ferry banyak apa tudingan yang lain, mungkin gosip-gosip lain, mungkin mudah-mudahan sih dia bisa tegar ya. Tapi kalau saya kaget, yang kali ini kaget banget. Baru bisa mau jalanin hidup baru, hidup mau seneng gitu loh, masih aja ada yang guncing-guncing hubungan saya sama Ferry gitu loh. Saya benar-benar yang kali ini apa sedih aja, ke pojok aja gitu loh. Jadi kok bisa sampai keluar seperti itu gitu loh. Sementara pihak yang bilang tuh dari situ keluarga saya juga gitu loh, bukan orang lain. Jadi cukup bikin saya apa shock aja gitu. Tolong sama kawan-kawan wartawan jangan jangan ditambah-tambahin deh. Ini enggak masalah kecil, jangan dibesar-besarin, soalnya nggak big deal banget gitu loh, nggak ada apa-apanya, kita nggak ada masalah apa-apa sama sekali gitu loh. Itu aja. When you say nothing at all. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, perjuangan Nita Tilana melawan kanker mulut rahim yang dideritanya berakhir Kamis 10 Agustus lalu. Wanita lincah dan humoris ini meninggal dunia pukul 11:20 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Sejak tanggal 8 Agustus lalu, Nita mengalami koma, bahkan beberapa kali sempat dikabarkan telah meninggal dunia. Pemirsa, dalam kenangan Cek dan Dicek, Nita Tilana merupakan wanita berkemauan keras. Sejak jatuh sakit, tayangan Cek dan Dicek merupakan tayangan infotainment yang paling rajin mengikuti perkembangan kesehatan Nita Tilana. Pertama, ketika Nita berobat ke Singapura bulan Desember 1999 lalu, Cek dan Dicek secara khusus menjenguk keadaan Nita Tilana di sana. Waktu itu Nita mengatakan kalau hidupnya semakin dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan sakit, Nita tidak pernah meninggalkan kewajibannya sembahyang 5 waktu. Dan Nita pun merasa apa yang dialaminya adalah peringatan dari Tuhan. Berikut petikan wawancara dengan Nita saat di Singapura. Mungkin ini adalah teguran dari yang di atas. Mungkin kamu akan dapat sesuatu yang lebih besar gitu. Kalau kamu nggak akan dikasih sakit ini, mungkin kamu nggak akan dapat sesuatu yang kamu cita-citakan, katanya gitu. Terus udah gitu aku sholat waktu itu, minta ampun sama yang di atas. Ya Allah, kalau memang ini adalah teguran darimu, ya udah saya terima. Tapi tolong kuatkan mental saya, itu aja saya. Ketika itu Nita berharap Tuhan akan mengirimkan mukjizat kepadanya.
saya hanya minta satu deh berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kesembuhan saya gitu. Dan andaikan Tuhan memberikan mukjizat yang diharapkannya itu, Nita mengaku punya nazar tersendiri. Setelah sembuh